Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Dalam rangka Silatnas, Silaturahmi Nasional FKUB dan Lembaga Keagamaan tahun 2025, jadwalnya sebelum mulai pembukaan kita diajak berkunjung ke Masjid Istiqlal, terowongan silaturahmi. Berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta dan nanti akan ke terowongan toleransi. Ini pesertanya. Ini pemandangan dari Masjid Istiqlal. Nanti sebentar lagi kami akan menuju ke terowongan kerukunan yang merupakan lorong tembus dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral di depan sana. Ini dianggap sebagai lambang kerukunan, ya, toleransi yang mudah-mudahan memang jadi kenyataan di negara kita tercinta Indonesia ini. Nah, itu adalah Gereja Katedral. Letaknya tepat di itu Gereja Katedral, dan inilah terowongan silaturahmi, atau dalam bahasa Indonesianya terowongan kerukunan. Ya, kami akan turun menuju ke bawah. Ini terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Yang merupakan simbol dari perdamaian, kerukunan, toleransi, dan keharmonisan hidup antar umat beragama di Indonesia. Yang mudah-mudahan memang bisa terwujud jadi satu kenyataan yang tentu membawa kebahagiaan dan kemajuan bagi negara dan bangsa Indonesia. Turun, jadi sudah mulai naik lagi tangga. Ini naik tangga, ada beberapa tangga, datang tangga, dan sampailah kita di halaman Gereja Katedral, merupakan tempat ibadah umat yang beragama Katolik. Di sana juga repot. Ya jalannya gini lagi, Pak. Karena bangunan gereja ini termasuk bangunan yang model gotik yang cukup antik, maka gereja ini juga menjadi destinasi wisata dari turis-turis mancanegara. Bisa kita lihat ada beberapa turis bule yang ikut berkunjung dan berfoto di depan Gereja Katedral ini. Ya, jadi ini juga merupakan salah satu tempat destinasi wisata bagi turis-turis lokal maupun mancanegara. Ini ada beberapa orang turis bule
yang berfoto di depan gereja katedral Jakarta. Ini adalah suasana di dalam gereja katedral di Jakarta. Tidak terlalu besar, namun bangunan antik ya, di peninggalan zaman kolonial dulu ya, sehingga cukup menarik untuk dikunjungi. Rombongan kami dipersilakan untuk melihat-lihat dan bertanya tentang ornamen-ornamen dan keberadaan dari gereja katedral Jakarta yang merupakan tempat ibadah umat Katolik ini. Nah, rencananya kami akan diterima nanti oleh pengurus gereja dan juga diwakili oleh seorang pastor dan bagian humasnya. Pertemuan yang sungguh amat sangat luar biasa karena seluruh Indonesia. Di gereja katedral Jakarta ini kami diterima langsung oleh seorang pastor dan seorang ibu yang menjadi humas dari gereja katedral ini, menjelaskan tentang sejarah berdirinya kegiatan aktivitas dari katedral Jakarta ini. Nah, ini adalah suasananya, bagus ya, katanya, sama banyak barang-barang antiknya, dan kursinya juga kursi kayu ini. Pastornya memberikan beberapa kata sambutan yang juga menekankan tentang perlunya kerukunan dan keharmonisan agama di Indonesia agar cita-cita bangsa Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045 dapat tercapai. Gambarannya lebih seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jadi mendapatkan dengan kecil ini yang sering ada di dan jika masuk nanti silakan foto bagaimana kan dibuat mungkin kalau agak mudah apakah mau berpulau atau apa itu akan lebih mudah karena Nah, selesai berkunjung ke gereja katedral Jakarta, kami kembali melalui terowongan silaturahim ini untuk kembali ke Masjid Istiqlal. Dan nanti setelah selesai sholat asar, kami akan diterima langsung oleh Menteri Agama dan juga sekaligus imam besar dari Masjid Istiqlal ini, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, dalam ruang meeting Masjid Istiqlal. Mari kita saksikan tayangan video selanjutnya. Ruang sholat utama di Masjid Istiqlal yang berpendapat bahwa Jakarta. Istiqlal membaca Al-Quran di dalam sholat merdeka. Ini baru selesai sholat kepada surah Al-Fatihah. Ya, artinya ketika seseorang sholat haruslah membaca surah Al-Fatihah jika ingin dianggap sholatnya sah. Ada pendapat yang berbeda yang mana dianut oleh Imam Abi Hanifah dan juga beberapa ulama lainnya, bahwa di ruangan meeting ketika diterima secara resmi oleh pengelola Masjid Istiqlal. Di toko yang hadir dari berbagai provinsi lintas agama.
itu sebelum kami sampaikan kepada Menteri Agama yang juga adalah Imam Kiai, Besar dari Masjid Istiqlal, yaitu Profesor kami mohon Dr. Kiai Haji tenang Bapak Narsudin Umar. Profesor Philip kali mewakili teman-teman semuanya untuk menyampaikan pesan-pesan sekaligus ya mumpung ada Pak Kiai yang meskipun besok beliau juga akan membuka secara langsung acara Silatnas di Hotel Adria di Tangerang. Kepada beliau Pak Philip membawa pesan singkat padat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Dan untuk mengawaki para tokoh agama diserahkan kepada Profesor Philips yang merupakan Ketua Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia. Ini selesai pertemuan dengan Menteri Agama. Kami kembali menuju ke bus masing-masing untuk kembali ke Hotel Atria di Tangerang. Ya. Suasana di Masjid Istiqlal. Ini foto bersama para anggota FKUB Provinsi Sumatera Barat dan juga perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dan ini adalah kesempatan berfoto dengan Prof. Philip, Ketua Permabudi, dan Romo Hendri yang juga adalah salah satu Ketua MBI di salah satu provinsi di Papua. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata abirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.